Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Karunia Prainangin. Nama saya Roris Payung. Sekarang kami akan menjelaskan makalah kami mengenai perusahaan dagang. Jadi, apa sih perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang ini terdiri dari dua kata, yaitu perusahaan dan dagang. Jadi perusahaan ini adalah tempat terjadinya suatu produksi, barang ataupun jasa. Dan yaitu dagang. Yaitu dagang ini artinya yaitu aktivitas jual dan beli. Jadi perusahaan dagang ini dapat diartikan sebagai aktivitas penjualan dan pembelian barang dengan barang harus di atas harga pokok agar mendapatkan keuntungan. Jadi Bu, kami memilih usaha dagang yang bidangnya itu di bidang pertanian, yaitu usaha dagang Kasih Karunia Tani yang terletak di Jalan Simpang Raya Kota, Kecamatan Raya Kota, Kabupaten Simalungun. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami dapat saat melakukan wawancara. Di antaranya itu, satu, mengapa usaha dagang dipilih dalam bidang pertanian? Jadi yang mempunyai perusahaan dagang ini bernama Bapak Samuel Sembiring. Jadi Bapak ini dulu lulusan SMK Pertanian. Jadi basicnya itu sudah di pertanian. Oleh sebab itu dia memilih ke bidang pertanian. Kemudian yang kedua, gimana awal mulanya usaha dagang tersebut? Awal mula dari usaha dagang tersebut mengenai cerita ya Bapak itu. Bapak itu sebenarnya tamat SMK Pertanian itu dia sudah memulai usahanya dengan bapaknya, bapak dari yang Pak Samuel ini memberikan kepadanya yaitu lahan jeruk seluas 2 hektar. Jadi di mana selama dia bertani selama kurang lebih 5 tahun dia berhasil mengumpulkan modalnya sehingga dia pun membuka usaha dagang tersebut, yaitu usaha dagang Kasih Karunia Tani. Kemudian namanya kan udah usaha dagang Kasih Karunia Tani. Kenapa nama tersebut dipakai? Jadi Bapak ini mengatakan dia termotivasi yaitu hidup karena kasih karunia Tuhan. Jadi itu oleh sebab itu dia mengatakan bahwa usaha dagang itu bernama Kasih Karunia Tani. Kemudian yang keempat, sejak kapan usaha dagang tersebut mulai dibuka? Jadi usaha dagang ini sebenarnya baru dibuka sekitar 8 bulan lalu. Jadi Bapak ini sudah membuka usaha dagang ini, ya dia termotivasi dengan petani-petani. Dia ingin membantu para petani sehingga dia membuka usaha dagang tersebut. Jadi usaha dagang ini masih dibuka 8 bulan lalu. Kemudian barang apa saja dan berapa modal yang dipakai untuk membuka usaha tersebut? Jadi barang yang dijual di usaha dagang tersebut yaitu pestisida, pupuk kimia, dan ada juga pupuk organik dan peralatan di bidang pertanian. Kemudian bagaimana Anda menentukan harga produk yang Anda jual? Jadi Bapak ini menentukan harga pokok penjualannya itu dia mempertimbangkan dia membeli barang tersebut. Contohnya dia membeli pupuk pestisida seharga 100 juta. Jadi dia itu diolahnya sehingga dia mendapatkan keuntungannya. Jadi dijualnya contohnya 100 juta, ya dibelinya nanti dari sana 100 juta, ya berarti dijualnya nanti dia mendapatkan keuntungan itu 120 juta. Kemudian tadi kan untuk membuka suatu usaha ini diperlukan modal. Perkiraannya itu berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal tersebut? Jadi modal Bapak ini sekitar 400 juta. Yang kami dapat sekitar 400 juta. Lalu dia targetkan itu modalnya itu kembali itu sekitar 3 tahun lagi agar modal tersebut bisa kembali. Jika harga pupuk tetap stabil. Kemudian kan tadi udah disebutkan bahwa usaha dagang tadi masih buka sekitar 8 bulan. Adakah kerugian yang pernah dialami? Jadi dari data yang kami dapat itu saya mendapatkan ide. Jadi kata
katanya ini kalau toko pupuk ini, istilahnya kan toko pupuk lah ini. Toko pupuk ini sangat sulit untuk mengalami kerugian, sangat minim karena masa kadaluarsanya tidak ada. Jadi kita tetap bisa menjual kepada masyarakat. Jadi untuk selama 8 bulan ini perusahaan dagang kami tidak pernah mengalami kerugian. Kemudian dalam usaha dagang kan pasti membutuhkan tenaga kerja. Berapa pekerjakah yang dibutuhkan dan bagaimana cara Anda untuk mendapat simpati konsumen? Ya, jadi anggota kami ini berkisar hanya 2 orang masih karena mungkin baru buka, dan cara kami itu untuk menarik simpati dari para pelanggan kami itu yaitu dengan kami sendiri. Jadi Bapak ini membuktikan kepada petani-petani lain bahwa pertaniannya ini harus oke. Jadi dengan hasil tanamannya yang oke selalu, jadi orang pun percaya untuk membeli ke toko pupuk Bapak tersebut. Kemudian apa kesulitan dan target untuk perusahaan dagang tersebut ke depannya? Jadi kesulitan dari perusahaan dagang tersebut ada 3 yang utama. Yang pertama yaitu ya untuk otomatis kesehatan kita terganggu. Banyak para pengusaha di bidang kami ini yang meninggal karena ya kami harus menghirup ya bahan kimia gitu. Jadi mungkin itulah merupakan faktor pertama yang mengalami kesulitan. Dan yang kedua yaitu kurangnya rasa konsumen ini, mereka kurang percaya kepada kita. Itu untuk menarik simpati mereka sangat sulit karena ya untuk apalagi di Simalungun ini untuk menarik simpati rakyat ini untuk percaya ini sangat sulit. Dan yang terakhir itu susah ini menentukan harga barang ini, setiap pupuk ini sulit. Seumpamanya kan, karena harga pupuk ini naik turun dia. Jadi kadang naik dia, kadang turun. Jadi kami antar perusahaan dagang tersebut ataupun toko pupuk antara kota dan raya ini sangat sulit menentukan berapa harganya barang tersebut. Jadi untuk pendapatan target Bapak tersebut ya seperti yang tadi saya katakan, target Bapak tersebut 3 tahun lah target Bapak ini agar perusahaan tersebut dapat mengembalikan modal dan juga Bapak tersebut dapat mendapatkan keuntungan. Karena sedemikian kita ketahui kan, kalau barang modal kita dah balik dan juga barang kita dah terpenuhi, disitulah kita mengambil keuntungan. Kemudian yang terakhir, motivasi apa yang dapat Bapak berikan kepada untuk pelajar? Jadi sebenarnya banyak pelajar yang sanksi gitu ya, dunia pertanian sampai ke ladang gitu kan, harus terjun ke lapangan. Padahal kalau kita logika kan, siapa sih yang toko pupuk yang gak kaya? Semua rata-rata punya kendaraan. Seperti saya ini kan, saya bertani 5 tahun katanya Bapak itu. Saya bertani 5 tahun. Untuk apa? Untuk saya targetkan untuk membuka usaha dagang di bidang pertanian agar bisa membantu petani-petani lain seperti itu. Jadi Bapak ini tidak kuliah, dia hanya tamat SMK langsung gas. Jadi Bapak ini katanya mendapatkan keuntungan ini putaran uangnya aja 20 juta pendapatannya per bulan, dan juga putaran uangnya ini 100 juta per minggu. Jadi dia berhasil memutar uang 100 juta per minggu karena ya seperti kita tahu, kita juga harus berani meminjam ke bank agar perusahaan dagang tersebut berjalan dengan lancar. Jadi motivasi untuk para usia yang SMA lah mungkin ya, jangan ragu ke dunia pertanian karena pertanian tidak akan pernah mati. Selama manusia hidup, pertanian akan selalu dipakai. Karena apa? Karena karena ya mau makan pun kita kan pakai nasi kan, jadi ya perlulah petani. Lalu untuk kalau takut nanti nggak dapat jodoh, kalian salah kawan, karena petani itu setia semua, karena tanaman aja dijaganya, apalagi ceweknya nanti. Oke? Jadi sekian perusahaan analisis kami. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.